Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Inilah Ramadan. Tanda-tanda kehadirannya telah tampak. Semburat fajarnya semakin mendekat dan sanubari merindukan cahayanya. Ia adalah mahkota bulan-bulan dan sumber segala ketaatan. Di dalamnya Al-Quran diturunkan, Islam dimuliakan, dan kebaikan berdesakan di langitnya. Ramadan adalah arena perlombaan bagi mereka yang mengetahui nilainya, sumber cahaya bagi mereka yang memahami rahasianya, momen pembebasan bagi mereka yang mengikhlaskan niatnya, dan taman keimanan bagi mereka yang hatinya bersih dan pikirannya tercerahkan. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari neraka setiap malam pada bulan Ramadan. Beliau juga bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan dengan keimanan dan penuh pengharapan akan pahala Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Juga sabda beliau, barang siapa menghidupkan malam Ramadan dengan keimanan dan penuh pengharapan akan pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini adalah Ramadan, bulan tatkala kebaikan mengalir deras, pahala berdesakan dan beruntun datang. Beruntunglah siapa saja yang berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, serta menjadikannya bekal untuk hari perhitungan. Tidakkah bulan ini layak untuk kita sambut dengan persiapan yang sesuai dengan kedudukannya, dengan sikap yang sebanding dengan nikmat dan keagungannya? Ramadan memiliki hari-hari yang terbatas dan jam-jam yang terhitung. Ia berlalu dengan cepat, seperti angin yang berhembus dan tidak tinggal lama. Kita bersiap menyambut Ramadan dengan menata jiwa, membersihkan hati, dan menyegarkan ruh. Jiwa bersiap dengan meringankan kesibukan dan menjernihkan pikiran, karena ketenangan hati menjadikan zikir lebih manis, tasbih lebih mendalam, serta memberikan kepada orang yang berpuasa kenikmatan dalam tilawah dan kehangatan dalam qiyamul lail. Jika jiwa merasa tentram, ia akan fokus. Jika ia damai, ia akan mendekat. Dan jika ia mendekat, ia akan merasakan manisnya kedekatan dengan Allah. Hati pun bersiap dengan membersihkannya dari kedengkian dan rasa iri, serta mensucikannya dari kebencian, permusuhan, dan penyakit-penyakit hati yang menghalangi rahmat Allah serta merampas manisnya ibadah. Tak ada kenikmatan dalam puasa jika hati sibuk dengan kebencian, dan tak ada cahaya dalam salat malam jika ruh dipenuhi rasa dendam. Ramadan disambut dengan mengurangi hal-hal yang diperbolehkan serta mengatur waktu dengan baik agar tidak terbuang sia-sia dalam hiburan dan kesia-siaan. Sebaik-baik persiapan adalah doa yang tulus dari hati yang penuh ketundukan dan kekhusyuan. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Ramadan hadir di hati dengan membawa kebahagiaan dan kegembiraan. Karena itu adalah buah dari ketaatan dan hasil dari setiap ibadah. Rasulullah SAW bersabda, bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan saat berbuka dan kebahagiaan saat bertemu dengan Tuhannya. Kebahagiaan berbuka adalah kesabaran yang memenuhi siang hari, lalu diakhiri dengan nikmat yang memenuhi hati, baik pada siang maupun malam. Orang yang berpuasa bergembira dengan nikmat menyempurnakan ibadahnya, dengan setetes air yang menghilangkan dahaganya, dan dengan sesuap makanan yang mengenyangkan perutnya. Namun, kebahagiaan terbesar adalah saat bertemu dengan Tuhannya dalam keadaan dia ridha kepadanya. Kebahagiaan yang menghapus kelelahan bertahun-tahun, mencuci segala kesedihan dunia, dan membuka baginya pintu-pintu surga, hingga ia diantarkan menuju pintu Ar-Rayyan dengan wajah berseri-seri dan ruh yang dipenuhi ketenangan.
Ramadan adalah bulan Al-Quran. Tilawahnya pada bulan ini mengundang kenyamanan dan menyegarkan hati dengan kebahagiaan dan kelembutan, serta rasa manis yang mengalir ke dalam jiwa. Dengan ayat-ayat Al-Quran, dada disinari cahaya. Dengan kata-katanya, jiwa dipenuhi kegembiraan. Dan dengan lantunan ayat-ayatnya, hati menjadi lembut dan hidup. Seakan-akan setiap ayat menyentuh ruhmu kembali dan setiap hurufnya berdenyut dengan kehidupan. Pada bulan Ramadan, bisikan munajat terdengar lembut. Ruh-ruh menikmati keindahan doa dan hati menemukan ketenangan dalam naungan kedekatan ilahi. Doa pun terangkat di keheningan malam, menemukan pintu yang terbuka dan Tuhan yang maha dekat. Setelah ayat-ayat tentang puasa, datanglah seruan dari Allah, dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentangku, maka sesungguhnya aku dekat. Allah tidak berfirman, katakan kepada mereka. Namun dia langsung menjawab sendiri sebagai penegasan atas kedekatannya, keindahan kasih sayangnya, dan kecepatan jawabannya. Dia tidak menjadikan perantara antara dirinya dan hamba-hambanya, melainkan langsung berfirman, maka sesungguhnya aku dekat. Ini berarti setiap doa yang diangkat akan didengar. Setiap bisikan akan sampai dan Allah pasti menjawab tanpa berpaling. Yakinlah bahwa Allah mendengar doa Anda meskipun lirih dan mengabulkannya meskipun menurut Anda jauh. Betapa banyak doa yang dikabulkan pada bulan Ramadan, dan betapa banyak hati yang menemukan kunci kebahagiaan dalam sebuah sujud. Ramadan adalah sekolah bagi kehendak dan arena penyucian diri. Ia melatih orang yang berpuasa untuk mengendalikan syahwatnya, menahan hawa nafsunya, dan menjaga lisannya dari hal-hal yang merusak puasanya. Ia belajar bagaimana mengendalikan keinginannya, menahan gejolak jiwanya, serta menanamkan dalam hatinya benih kesabaran dan keteguhan. Dalam sholat tarawih, ia berdiri lama. Dalam ketaatan, ia berjuang melawan dirinya. Dan dalam ibadah, ia melawan kelemahannya. Maka tekadnya pun menguat. Kehendaknya menjadi kokoh hingga ia menjadi pemimpin bagi dirinya, bukan tawanan dari keinginannya. Tekad yang terlatih di bulan Ramadan ini akan meluas ke seluruh aspek kehidupan. Barang siapa yang telah merasakan nikmatnya kemenangan atas dirinya sendiri, maka keimanannya akan semakin tinggi dan keislamannya akan semakin kokoh. Ia tak lagi mudah tunduk kepada hawa nafsu dan tidak rela mengalami kelalaian dalam ketaatan. Tak diragukan lagi, golongan yang sukses di dunia dan beruntung di akhirat adalah mereka yang memiliki tekad tinggi dan semangat yang menyala-nyala. Mereka inilah yang meraih kemenangan sejati, kemenangan atas diri mereka sendiri. Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, pasti akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Mereka memberi keringanan bagi orang yang sakit dan musafir dengan memperbolehkan mereka mengganti puasanya di waktu lain setelah Ramadan. Kemudian Allah berfirman, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu, agar para hamba memahami bahwa syariat ini adalah rahmat dan kemudahan merupakan salah satu tujuannya. Puasa tidak bertujuan untuk membebani tubuh dengan kelelahan, melainkan untuk menyucikan roh dan memperluas ketakwaan. Ia adalah ibadah yang berfokus pada meninggalkan sesuatu dan tujuannya adalah memperbaiki hati, bukan sekedar melelahkan badan. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ramadan dengan makna dan nuansa spiritualnya adalah momen untuk meningkatkan kualitas diri dan memperbaiki kehidupan. Ia membangun manusia sebagai poros kebaikan dunia dan pilar kemajuannya.
Ramadan mendidik akhlaknya, meninggikan tujuannya, membentuk dirinya melalui puasa, menyempurnakan kepribadiannya melalui salat malam, serta menuangkan kejujuran dan komitmen dalam jiwanya melalui Al-Quran. Ketika seseorang memperbaiki dirinya, maka kehidupan di sekelilingnya pun ikut membaik. Sebab ibadah bukanlah sekedar ritual tanpa makna, melainkan kekuatan hidup yang menghidupkan sang pembangun peradaban atau manusia. Ia membangun kejayaan di atas pondasi yang kokoh berupa agama, akhlak, dan ilmu. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka merubah keadaan diri mereka sendiri. Ramadan menyatukan umat di bawah panji penghambaan, mengumpulkan yang tercerai-berai, mendekatkan yang jauh, dan menghilangkan perbedaan di antara putra-putri umat. Di dalamnya tampak kesatuan hati sebelum kesatuan barisan. Umat Islam berpuasa bersama, berbuka bersama, dan melaksanakan salat malam dalam barisan yang saling dirapatkan, mengarahkan dengan hati dan tubuh mereka ke satu kiblat. Umat adalah satu tubuh. Apabila ada anggota tubuh yang mengeluhkan sakit, maka anggota tubuh lain turut merasakan sakit dengan terjaga dan demam. Ramadan mengingatkan kita pada saudara-saudara kita, keletihan akibat lapar, dalam raga mereka dan dahaga yang melanda jiwa-jiwa mereka. Mereka menanti satu suap yang menenangkan rintihan perut dan satu teguk air yang meredakan gejolak dahaga. Sengatan rasa lapar menghidupkan empati terhadap sesama, dan keringnya tenggorokan akibat dahaga akan memicu kedermawanan, membangunkan kepekaan, dan mendorong untuk bergerak dalam memenuhi berbagai hajat orang-orang yang membutuhkan. Maka kita pun menarik retakan, menyeka air mata, dan meredakan dahaga. Nabi Muhammad SAW menjadi orang paling dermawan di bulan Ramadan. Ibarat angin lepas, pemberian beliau tanpa batas. Kedermawanan beliau tiada putus, memberi curahan dengan murah hati, bagaikan curahan awan dengan hujan, tidak menolak orang yang meminta dan tidak menahan kelebihan. Pemberian di bulan Ramadan dapat berupa infak harta, senyuman untuk seorang fakir, hidangan untuk orang yang berpuasa, paket sembako untuk yang membutuhkan, bantuan untuk orang yang dipenjara, atau sedekah jariah untuk ayah yang telah pergi atau ibu yang berharga. Dan orang yang berinfak dengan tulus di atas keyakinan bahwa setiap kebaikan di bulan Ramadan akan dilipat gandakan, diberkahi, dan diangkat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui.